Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahrul Ilmi adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di program studi pendidikan agama Islam pada LPTK UIN Antasari, NIM PPG 25401131127, nomor peserta 637168001040. Waktu praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 12 SMAN 5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rekaman ini dilaksanakan pada hari Selasa 7 Oktober 2025 jam 8.00 WITA. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama berdoa mengawali pembelajaran hari ini. Doa silahkan dipimpin oleh salah satu dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firli Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Absen kehadiran hari ini tanggal 7 Oktober 2025. Aditya Bukhari. Ada. Ahmad Sofian. Gimana kabarnya hari ini? Siap pembelajaran hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita pembelajaran bab tentang waris. Silahkan buka bab waris di buku paket atau buku LKS. Halaman 39 untuk LKS dan paketnya halaman 112. Nah, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca surah tentang dalil kewarisan, yaitu surah An-Nisa ayat 7. Oke, sama-sama kita baca. Suaranya yang keras, yang semangat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun nasibam mafruda. Ya, sebelumnya untuk masalah waris, menurut pian atau sepengetahuan pian, apa itu waris atau mawaris? Siapa yang tahu apa itu waris atau mawaris? Ada yang tahu? Peninggalan. Yang lain? Pemberian. Pembahagian warisan. Ada yang mengatakan peninggalan, berarti semua yang ditinggal lah, itulah. Gigi palsu termasuk ya dah. Kan peninggalan ya lah. Berarti diwaris juga ya. Kalau tadi pembagian. Lagi yang lain, apa itu waris mewaris? Harta peninggalan. Harta peninggalan. Bukan? Orang tua masih ada bukan? Alhamdulillah. Berarti belum mewaris lagi Fian. Ada saatnya nanti mewaris. Apa lagi? Waris mewaris adalah orang yang berhak menerima harta warisan. Jadi mewaris itu dua-duanya lah. Ada yang meninggalkan harta, berarti orang yang meninggal. Ada yang menerima harta, berarti orang yang masih hidup. Jadi ada yang mewariskan, ada yang menerima waris. Oke, berarti pian sudah tahu lah apa itu waris mewaris. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran tentang waris. Pembelajaran tentang harta waris menurut Islam. Tujuan pembelajaran ini adalah agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris, supaya adil. Jangan saling hendak menguasai. Kemudian tujuannya lagi agar dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembahagian harta waris seadil-adilnya. Walaupun nanti dalam pembahagiannya mungkin ada perbedaan perbedaan pembahagian harta. Karena memang adil itu tidak masih sama lah. Terus yang ketiga, agar dapat memiliki harta secara halal. Ada tak ambil ampun orang lain. Kalau tak ambil ampun hak orang lain, berarti memakan hak orang lain. Kalau mengambil memakan hak orang lain, berarti apa? Tidak halal. Nah, di sini adanya waris mewaris ini, bab masalah waris, maka kita akan dapat memiliki harta secara halal, secara hak, nah, yang sebenarnya. Nah, itu diantara tujuan pembelajaran tentang waris mewaris. Terus dalil Al-Quran yang sudah kita baca tadi sudah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan bagi laki-laki dan perempuan itu sudah ada hak masing-masing. Karena pembahagian secara hukum Allah itu yang paling adil, lah. Walaupun nanti Bapak mungkin berikan pertanyaan, kenapa laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan? Nanti ada alasannya tertentu lah. Nah, sudah kita baca tadi tentang dalil waris.
Terus lanjut, apa hukum mempelajari ilmu waris? Apa hukumnya? Hukum mempelajari ilmu waris adalah hukumnya fardu kifayah. Apa perbedaan fardu kifayah dengan fardu ain? Kalau sudah ada, nah itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada kelompok yang melakukannya, maka yang lain tidak berdosa. Sedangkan fardu ain wajib perorangan, masing-masing wajib. Seperti misalnya sholat 5 waktu itu kadakawa diwakil-wakilkan. Misalnya dalam satu keluarga lah, ada ayah, ibu, anak, 3 orang misalnya, anaknya 5 orang dalam satu keluarga. Terus yang melaksanakan sembahyang cuman ayah dan ibu, anaknya tidak. Apakah bisa menggugurkan kewajiban? Tidak bisa. Karena derajatnya itu fardu ain. Kecuali fardu kifayah. Nah, baru bisa diwakilkan saja. Nah, itu perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Atau misalnya sembahyang Jumat lah. Di sini laki-lakinya ada berapa nih? 12 ya? 12. Separuh ke masjid sembahyang Jumat, separuhnya di kelas. Kata yang separuhnya, wakilkan kepada kalian. Nah, tidak bisa seperti itu. Karena sembahyang Jumat itu posisinya fardu ain, bukan fardu kifayah lah. Tapi kalau ada zaman sekarang yang mengatakan bahwa sembahyang Jumat itu fardu kifayah, berarti posisinya adalah murtad. Kenapa? Karena berani mengatakan yang wajib dikatakan tidak wajib. Sama hukumnya dengan murtad. Nah, itu hukum mempelajari ilmu waris. Masih ada aplikasi yang kemarin? Web. Boleh? Yang lain coba buka aplikasi mewaris, hitung waris maksudnya. Kita anggapnya misalnya yang meninggal seorang laki-laki. Punya harta firqahnya berapa? Kalau sebanyak-banyakin lah 75 juta saja. Ini kalangan menengah ke bawah. Kalau memang sudah dimengerti, kita akan coba tes pengetahuan kalian. Sampai di mana pemahaman Anda tentang waris mewaris. Di sini Bapak punya lembar kerja untuk didiskusikan. Nah, untuk ini Bapak minta kalian berkelompok lah. Di sini Bapak beri tugas. Permasalahannya sudah ada di sini. Tinggal pian lagi menghitung, membagiakannya. Mungkin di antara yang Bapak sebutkan di sini bisa aja ada yang tidak dapat gitu kan. Maka ada Pak pian sebutkan di sini ya belum tentu. Ada yang dapat, ada yang enggak. Sesuaikan dengan hitungan yang pian hitung. Yang meninggal Pak? Oh, yang menerima warisan. Maksudnya yang mana, Nak? Yang mana? Waris. Waris. Yang meninggal mas kakak atau yang menerima? Pewaris yang menerima. Kan ada aplikasinya, Nak? Aplikasi sama kan? Langsung Google kalian. Oh. Sama aja, Bang, cuman beda kenananya.
Nah, sesuaikan. Sesuaikan adanya sesuai, tulis, jelaskan. Nah, iya. Kalau ada yang kalian dapat sini apa? Anunya alasannya kan tadi sebelumnya adalah ya. Nah, jelaskan kena sini pian. Kan dari kelompok kedua yang perempuan, permasalahan keempat telah meninggal dunia seorang perempuan. Trika atau harta mewarisnya ada 175 juta, hutangnya ada 5 juta, wasiatnya ada 10 juta, pengurusan jenazah ada 7 juta, harta siap dibagi sisanya ada 153 juta. Keluarga utama ada ayah kandung tapi sudah meninggal. Selanjutnya ibu kandung mendapat 1/6 yaitu 25.500.000 dari harta yang ditinggalkan. Kemudian suami juga sudah meninggal. Selanjutnya ada anak laki-laki mendapatkan 2/6 yaitu 42.500 dari harta yang telah ditinggalkan. Selanjutnya ada anak kandung perempuan mendapat 1/6 yaitu 21.250.000 dari harta yang telah ditinggalkan. Selanjutnya, cucu laki-laki dan dari anak laki-laki tidak mendapatkan bagian dari harta yang diwariskan karena sudah ada anak laki-laki. Sekian presentasi dari kami, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditinggalin. Kesimpulan. Di sini Bapak ada beberapa kesimpulan tentang hasil pembelajaran hari ini. Nanti Bapak minta lagi lawan pian-pian, mungkin ada 1 poin atau 2 poin tentang kesimpulannya lah. Yang pertama, mempelajari ilmu faraid ini kita akan memperoleh predikat sebagai umat Islam yang bertakwa karena akan terhindar daripada hak milik orang lain. Terus yang kedua, meninggalkan rezeki yang halal dan berkah kepada keturunan. Terus menegakkan keadilan. Jadi hitungan waris ini yang sangat adil. Bukan mendekati lagi lah. Sangat adil. Karena itu sesuai dengan takarannya masing-masing. Oke, ada yang menambahkan kesimpulannya? Silakan. Menurut Pian, waris itu kayak apa? Ada yang nambahkan? Menjalankan syariat Islam. Apabila menghitung waris berarti sama dengan menjalankan syariat Islam. Dan Bapak harapkan pembelajaran ini tidak hanya sampai di sini ya. Bisa dikembangkan lagi, nanti dipelajari lagi, didalami lagi bagaimana lebih dalamnya pembelajaran tentang waris mewaris. Cukup sampai di sini. Bapak mohon maaf jika penyampaian ini ada banyak kekurangannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, berkah untuk kita semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.